Ya, halo semuanya, kembali lagi bersama aku di Project. Jadi pada pembahasan kali ini kita akan meneruskan materinya, yaitu kita sekarang akan menginstal sebuah project ya. Kita akan menginstal sebuah project, gimana caranya ya? Kita coba cek dulu. Jadi pertama-tama teman-teman buka terminal, kemudian kita mau pasang di mana? Misalnya di download deh, download ya. Nah di download ini kita buat get create project slash namanya, misal kita namanya chat app gitu ya, nama project kita chat app. Nah kita membuat folder project, pasang com.kuli project misalnya kayak gini ya kan. Oke, Swift ini next aja secara default ya. Setelah projectnya udah terinstall, kita milih kita mau get X pattern atau yang clean. Nanti kita pilih yang get X pattern aja gitu ya. Nah ini tungguin dulu, ini agak sedikit. Nah oke, ini kita get X pattern, yes, udah deh. Ini project kita ini udah jadi ya, kita udah jadi ya, udah kita keluarin aja. Kita masuk ke projectnya, buka tadi mana ini chat app ya. Nah kalau kita udah buka projectnya, nanti projectnya akan seperti ini ya. Ini udah menggunakan getX. Yang pertama-tama kita buka dulu dokumentasinya, buka dokumentasi Firebase di pubdev. Kita cari Firebase Core nih, ada yang namanya Firebase Core. Nah apa itu Firebase Core? Jadi Firebase Core itu adalah dia kalau kita mau gunain semua fitur Firebase, jadi butuh Firebase Core. Nah jadi kita install dulu nih Firebase Core ya. Firebase Core nya kita install, dia kita buka terminalnya. Nih ada shortcutnya juga nih. Kita tinggal get install Firebase Core kayak gini aja. Ntar dia nge-get sendiri. Nah kalau misalnya udah selesai, berarti kita tinggal cek di sini Firebase Core. Kita buka dokumentasinya nih ya, buka dokumentasi di sini. Oke. Nah sebelumnya kita buat konsol dulu ya di sini. Buat konsol, buat project. Nama project kita misalnya chat app. Oke, nah ini kita ganti aja chat app. Ini harus unik ya. Misalnya chat app Kuli. Kita save. Oke, ini project name, continue. Ini kita nggak usah pakai Google Analytics. Kita create projectnya. Nah, di sini ini udah selesai ya. Berarti ini udah terinstall nih Firebase Core-nya. Nah, sekarang kita tinggal tungguin project Firebase-nya, konsolnya ya. Oke, ini udah selesai. Kita continue aja. Nah, ini adalah project baru kita. Nah, ini belum terintegrasi apapun ya. Di sini kita mau misalnya kita mau bahas Android dan iOS gitu ya. Kita pertama Android dulu deh, yang ini nih. Kita pasang Androidnya. Nah ini dia minta sebuah package name. Ini adanya di katanya di app level with Gradle. Berarti kita buka di sini di app Gradle, di Android, di app with Gradle. Nah ini di sini ada namanya nih Kuli Project Chat App. Nah ini kita copy aja. Di sini kita paste. Nah di sini ada nickname-nya. Misal kita mau chat app gini. Nah dia butuh SHA1. Ini kita klik aja nih ya. Jadi ini caranya buat mendapatkan SH1. Nah di sini kalau bagi pengguna Windows, di sini bisa klik ini, kita copy aja. Karena saya menggunakan Mac, saya copy yang ini. Kita copy, kita buka projectnya, kita buka terminal. Di terminal ini kita paste ya, kita enter. Nah dia minta password. Passwordnya itu katanya Android nih, passwordnya Android. Kita buka aja Android, enter. Nah ini kita dapat nih SHA1. Nah ini kita copy aja nih, ini kita copy, kita masukin ke sini ya. Kita masukin ke sini, kita register.
Oke, nah ini kita nggak perlu lagi ya. Nah untuk terminalnya ini jangan ditutup karena kita nanti bakalan kepake ini SH256 nya, kita tambahin aja kayak gini ya. Oke, nah ini udah dapet nih. Nah kita tinggal download Google Service JSON nya, kita klik. Nah ini udah download, kita next. Nah kita ngapain lagi nih, katanya tadi pas kita habis download kita disuruh masukin ke app level nih, app levelnya. Jadi yang kita harus lakukan adalah setelah kita download sini, kita tutup dulu di Android sini, di app level itu kita masukin ke dalam app sini ya, yang tadi kita download google.json nya kita masukkan ke dalam app level. Nah ini jadi setara sama app di dalam app ya, ini setara sama Bitgradle. Kalau udah selesai berarti kita langsung ke next. Nah apa yang dilakukan lagi, yang pertama kita menambahkan ini dependensi ini katanya nih, yang warna hijau ya, kita copy aja, masukin ke project level Bitgradle. Di mana project level? Di Android. Terus ada ini project level nih, ada Bitgradle. Nah ini. Nah ini kita masukin dependensinya, kita tambahin ya. Kita save. Nah, udah. Terus kita nambahin juga yang ini, pluginnya. Ini kita copy, masukin ke app level Bitgradle. App level di mana? Kalau ini project level, kalau app level itu yang ini. Bitgradle yang ini. Ini kita masukin, kita pasang di sini, apply, plugin. Nah, kemudian kita import nih di dependensinya, kita copy. Dia di sini dependensi mana? Di bawah ya. Oh, di bawah nih. Kita paste. Nah, ini udah jadi nih, ya. Nah, jadi berarti kita tinggal next aja. Kita continue. Berarti udah selesai nih. Android kita sudah terdaftar. Ya. Nah, sekarang kita mau ceritanya, kita mau bagi pengguna yang mau iOS, kita tambahin lagi iOS-nya ya. Ini bisa nih, kita bisa tambahin iOS. Nah, di sini kita butuh COM, di mana nih COM-nya? Nah, katanya dia dibutuh di Xcode. Jadi bagi teman-teman yang menggunakan macOS, buka dulu Xcode kalian, Xcode kayak gini. Ini kita keluarin aja dulu, kita rapihin. Nah, Xcode kita open project itu yang di download chat app. Di sini ada iOS, kemudian Xcode project. Nah ini kita yang open. Nah kalau misalnya kita udah open, apa yang harus kita lakukan di sini? Yang harus kita lakukan di sini adalah kita mau kita klik ini runner. Nah kita dapat nih com build identifier-nya, kita copy, kita masukkan ke dalam yang tadi, yang sini ya. Nah nickname-nya kita mau chat app misalnya kayak gini. Nah nickname ini kita samain aja buat di sininya ya, chat app gitu. Oke. Nah ini ada apa nih, warning, kita klik aja, ini benerin dulu ya, kita perform. Oke, ini udah selesai. Oh iya, ini development targetnya kita ganti jadi 10 ya, karena versi yang 9 itu nggak support buat Google Sign In Firebase gitu ya, jadi kita minimal 10. Kalau udah selesai berarti tadi kita di runner sini nih ya, kita udah ngeset ini display name, ini udah jadi. Nah ini App Store ID nih kalau mau launching ke App Store, tapi saya nggak punya, jadi dia tuh berbayar gitu, $100 per tahun. Jadi nanti aja materi untuk upload ke Firebase ke App Store ya. Nah kalau teman-teman bagi yang udah punya ya udah masukin aja di sini. Jadi App Store ID itu yang kayak gini nih, yang ada slash ini, ada ID. Ini kita register aja. Kemudian kita download sama kayak tadi ya, yang Google Service.please. Nah ini kalau yang tadi JSON, kalau yang buat Android belakangnya JSON, kalau buat yang iOS belakangnya .please. Nah ini kita download aja. Katanya caranya adalah setelah kita download, kita masukkan ke dalam project kita di iOS, itu di runner sini ya. Jadi ini kita buka yang please ya, yang belakangnya please.
ini jangan kita buka nih, kita copy ke dalam yang sini, runner nih, di runner ini kita drag masukkan ke runner. Udah dapat ya, ini udah ada nih. Nah karena di sini udah ada, di Xcode kita itu perlu juga kita tambahin di runner sini, di folder yang runner sini ya, di runner ini. Kalau di Xcode-nya itu belum secara otomatis nambah, nggak ada di sini, nggak ada yang namanya Google nih ya, padahal di sini kita udah tambahin nih. Nah caranya adalah kita klik ini, klik kanan, kita tambahin add files to runner. Nah ini kita pilih yang tadi yang kita udah tambahin, Google Service. Nah ini kita add. Nah baru deh muncul. Kalau misalnya udah muncul kayak gini berarti udah berhasil nih di Xcode kita. Udah ya, tahapnya udah sampai situ. Berarti daftarin Google Service-nya kita udah selesai. Kita next saja. Nah sekarang ini tinggal pod init. Pod init digunakan ketika project teman-teman kalau misalnya di iOS ini nggak ada file ini nih, pod file. Kalau sudah ada pod file ini bisa langsung di next aja. Nah kita tinggal tambahin langsung di app delegate-nya. Karena kita pakai Swift tadi, kita copy ini. Jadi di app delegate itu di sini nih, di iOS, di runner ada app delegate Swift. Nah ini kita masukin, kita tambahin import ya, import Firebase-nya. Jangan lupa ini kita copy di bawah boolean. Kita masukin di sini di bawah boolean. Kita save. Nah ini udah jadi nih ya. Kemudian kita next aja. Ya udah selesai. Berarti kita udah terintegrasi sama dua ini, Android dan iOS. Tapi kita belum selesai nih. Kita masuk ke project setting ya. Kita masuk ke project setting. Di sini kita buka ini, kita ngeset dulu lokasi kita di mana. Nah, kalau misalnya teman-teman nggak tahu ini lokasinya di mana, kita klik learn more di sini. Nanti di sini dikasih tahu lokasi yang teman-teman mau itu di mana. Misalnya nih kayak gini nih. Kita mau di Jakarta. Nah, ini Jakarta itu pilih yang Asia Southeast 2. Berarti ini kita pilih yang Asia Southeast 2. Mana dia? Asia Southeast 2. Nah, ini Jakarta nih. Kita done. Berarti ini udah selesai nih. Tungguin aja sampai dia selesai. Nah, ini udah selesai. Kemudian yang harus kita lakukan adalah nih mengubah public setting. Ini sebenarnya opsional ya, tapi ini kalau misalnya teman-teman buat ini, kita buat aja chat app ini. Oke, ini kita masukkan di sini. Udah selesai public settingnya. Kita sekarang masuk ke Android nih, yang Android. Nah kita butuh tambahin lagi nih, butuh yang SHA-256. Berarti tadi di project kita di terminalnya masih ada ya, yang ini nih, yang pertama nih, SHA-256. Kita copy sampai sini, kita copy aja, kita masukkan fingerprint di sini, kita save. Berarti udah terdaftar ya. Oke, ini semua setting-setting kita sudah selesai ya. Jadi ini udah selesai sampai sini. Kita nanti lanjut ke materi selanjutnya. Oke.